Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-155 dari surah Ali Imran, yang mana masih lagi menerangkan tentang kisah perang Uhud. Namun lebih khusus ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang sebab yang lain dari sebab-sebab kekalahan yang terjadi dalam perang Uhud. Nah, sebab yang lain bermakna sebelum ini sudah ada sebab-sebab kekalahan disebutkan, seperti umpamanya yang telah kita terangkan di dalam ayat yang ke-152. Ada 3 sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud, yaitu pertama, mereka merasa lemah dan enggan untuk meneruskan peperangan. Yang kedua, mereka berselisih sesama mereka, berselisih dalam perkara harta rampasan perang. Boleh tidak mereka mengambil harta rampasan perang? Karena di permulaan perang nampaknya kafir Quraisy sudah kalah, maka boleh tidak mereka mengambil harta rampasan perang? Nah, mereka berselisih. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kemudian sebab yang ketiga setelah berselisih adalah mereka mendurhakai Rasulullah SAW. Maknanya ada perintah Rasul yang tidak mereka ikuti. Nah, di antara perintah Rasul adalah supaya mereka tetap bertahan di dalam perang, jangan tinggalkan perang. Nah, tapi mereka mendurhakai perintah Rasul. Nah, itu adalah 3 sebab yang telah diterangkan sebelum ini. Sekarang ditambah lagi 1 sebab, yaitu sebab yang keempat. Nah, sebab yang keempat ini sebenarnya adalah merupakan kesimpulan dari sebab-sebab yang lainnya, yaitu digelincirkan oleh syaitan. Nah, jadi dimunculkan sebab yang keempat ini adalah berhasil digelincirkan oleh syaitan. Akhirnya mereka menjadi tidak mau lagi meneruskan peperangan. Nah, itu yang membuat mereka menjadi kalah dalam perang Uhud. Nah, syaitan pandai sekali membisikkan perkataan kepada sebahagian dari umat Islam yang berjuang di Uhud, sehingga mereka termakan bisikan syaitan. Nah, itulah yang membuat mereka menjadi tergelincir sehingga mereka tidak meneruskan peperangan. Mereka menjadi
berselisih, kemudian mereka mendurhakai perintah Rasul. Nah, jadi tergelincirnya mereka itu yang disebabkan oleh syaitan, itulah yang membuat mereka melakukan kesalahan, dan itulah yang menjadi penyebab kekalahan mereka dalam perang Uhud. Jadi ayat ini yang merupakan sebab kekalahan dalam perang Uhud, yang disebabkan karena digelincirkan oleh syaitan. Nanti kita akan serangkan makna tergelincir. Nah, ia adalah merupakan sebab yang menyimpulkan sebab-sebab yang lain sehingga umat Islam menderita kekalahan di dalam perang Uhud. Nah, apabila syaitan berhasil menggelincirkan sebahagian umat Islam sehingga membawa kepada kekalahan, maka ayat ini menjadi pengajaran bagi kita. Jangan sampai pula pada hari ini syaitan berhasil menggelincirkan sebahagian kita pula, sehingga membawa kegagalan pula dalam mencapai tujuan kita bersama, yaitu berhasil dalam perjuangan, kemudian mendapatkan kemenangan ketika menghadapi musuh kita, yang mana musuh ini dari dahulu adalah sama, yaitu orang-orang kafir yang menyombongkan diri dan tidak mau mengikuti kebenaran, bahkan menentang kebenaran. Itu ada pada masa Rasulullah dahulu, itu juga ada pada masa sekarang, dan akan berterusan ada sampai hari kiamat. Maka jangan sampai perkara yang buruk pada masa lalu kita ulangi pula pada masa sekarang. Nah, perkara buruk pada masa dahulu dapat digelincirkan oleh syaitan, jangan terulang lagi pada masa sekarang. La yuldahul mu'minu fi hufrin wahidin marrataini. Jangan sampai orang beriman itu masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Nah, cukup sekali saja. Dan yang sekali itu jadikanlah ia sebagai pengajaran. Nah, jadi ayat yang akan kita pelajari ini masih lagi menerangkan tentang peristiwa perang Uhud. Jadi masih lagi berhubung kait atau berkaitan rapat dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Allah berfirman, inna, sesungguhnya, alladzina tawallaw, orang-orang yang berpaling, minkum, darimu, bermana sebahagian dari kamu. Kamu di sini adalah orang-orang beriman, umat Islam. Yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Hari yang dimaksudkan adalah hari pada waktu umat Islam menghadapi pasukan kafir Quraisy di Uhud. Jadi perang yang dimaksudkan perang Uhud. Dua pasukan bertemu di Uhud. Innama, sesungguhnya, atau innama di sini membawa makna bahwasanya hanya saja atau sesungguhnya, istazallahum syaitan menggelincirkan mereka, atau boleh juga diterjemahkan mereka digelincirkan oleh syaitan. Bi ba'di, dengan sebahagian atau karena disebabkan sebahagian, ma kasabu, apa-apa yang telah mereka lakukan berupa kesalahan pada masa lampau. Walaqad, dan sesungguhnya, afallahu anhum, Allah telah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Innallah, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, halim, maha penyantun. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling, yaitu sebahagian dari kamu, pada hari bertemunya dua pasukan, sesungguhnya mereka itu digelincirkan oleh syaitan karena sebahagian atau beberapa dari apa-apa yang telah mereka lakukan berupa kesalahan pada masa lampau.
Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Nah, ayat ini lebih pendek dari ayat yang sebelum ini. Ayat ini lebih khusus menerangkan tentang sebab kekalahan umat Islam di dalam perang Uhud adalah disebabkan karena digelincirkan oleh syaitan. Dan syaitan itu pula mampu menggelincirkan umat Islam disebabkan karena umat Islam itu telah melakukan kesalahan pada masa lalu. Dan kesalahan itu membekas, yaitu berupa dosa yang ada di hati. Nah, itulah yang membuat syaitan itu mendapat peluang untuk masuk ke dalam diri sebahagian umat Islam, dan itulah yang membuat mereka menyukai dunia sehingga mereka mengabaikan perintah Rasulullah, kemudian mereka ingin mendapatkan harta rampasan perang. Akhirnya terjadilah kekalahan di dalam perang Uhud. Kemudian Allah telah memaafkan kesalahan mereka itu. Allah telah menghapuskan dosa-dosa mereka disebabkan karena mereka bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya. Dan Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyantun. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan mereka supaya mereka kembali bersemangat di dalam berperang, di dalam meneruskan perjuangan, sehingga tidak lagi berlaku kesalahan-kesalahan pada masa lalu, pada masa yang akan datang, disebabkan karena kesalahan pada masa lalu. Karena dengan kemaafan yang Allah beri, maka tertutuplah rapat-rapat pintu yang mungkin bisa dimasuki oleh syaitan untuk menggelincirkan mereka pada masa yang akan datang. Jadi ada hikmahnya juga, yaitu dengan kesalahan pada masa lalu mereka bertaubat, kemudian mereka dimaafkan oleh Allah, kemudian terhapuslah semua dosa mereka, maka tertutuplah pintu bagi syaitan untuk menggelincirkan mereka pada masa yang akan datang. Nah, inilah dia ringkasan dari ayat yang akan kita tafsirkan dalam kesempatan ini insyaallah. Sekarang kita lanjutkan kepada penjelasan yang lebih panjang. Di permulaan ayat, Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan dengan menggunakan huruf inna. Inna ini adalah harfu nasbin, yaitu huruf yang menasabkan kata selepasnya. Tujuannya adalah untuk memberikan penekanan. Karena ayat ini adalah ayat yang memberitahukan, ayat berupa pemberitahuan, maka pemberitahuan Allah ini ada penekanan di dalamnya. Jadi Allah beritahukan kepada kita. Apa yang Allah beritahukan kepada kita? Yang Allah beritahukan kepada kita adalah tentang kisah yang pernah terjadi pada sebahagian dari umat Islam di waktu perang Uhud, yaitu mereka digelincirkan oleh syaitan. Itu yang Allah beritahukan kepada kita. Nah, karena pemberitahuan itu berupa penekanan, maka tangkap pemberitahuan Allah itu. Oh, ini penting ini. Apabila pada masa lalu ada yang digelincirkan oleh syaitan, maka jangan sampai pada masa sekarang dapat pula digelincirkan oleh syaitan. Maka pemberitahuan yang berisi penekanan ini bermaksud perhatikan. Jangan sampai tidak memperhatikan apa yang Allah beritahukan ini. Itu makna inna yang ada di pangkal ayat. Innal ladzina tawallaw, sesungguhnya orang-orang yang berpaling. Disebut kata berpaling dari kata tawalla. Tawalla berpaling maknanya tadi berhadap-hadapan, sekarang membelakangi. Itu makna berpaling. Tadi musuh itu di hadapan, sekarang karena sudah lari, maka musuh itu sekarang berada di mana? Di belakang. Nah, lari itu disebut berpaling. Sebelum ini telah diterangkan tentang perkataan lari, yaitu sebagian umat Islam lari sekencang-kencangnya, tidak lagi menoleh ke kiri dan ke kanan, sehingga Rasul yang berada di belakang memanggil pun tak terdengar lagi, atau mereka tidak menyahut lagi, tidak menjawab lagi. Nah, menunjukkan bahwasanya mereka tidak lagi
menghadapi musuh mereka, tetapi mereka meninggalkan musuh mereka. Nah, di dalam ayat ini kata mereka meninggalkan musuh itu adalah berpaling. Makna berpaling menjadikan musuh yang tadinya di depan sekarang sudah menjadi di belakang. Salah satu dosa besar di dalam Islam adalah berpaling pada hari berperang. At-tawalli yaumaz zahaf. Nah, itu salah satu dosa besar. Lari dari perang adalah salah satu dari dosa besar. Mereka lari. Mengapa mereka lari? Sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu mereka takut kepada kematian. Karena ramai di antara mereka telah terbunuh. Nah, mereka takut pula terbunuh dan melihat musuh itu ramai, maka mereka pun lari. Apalagi mereka mendengar Rasulullah telah wafat, telah terbunuh, maka ini tak mungkin lagi kita akan menang, maka lari sajalah. Nah, maka mereka telah melakukan kesalahan. Nah, kesalahan mereka itu diberitahukan kembali oleh Allah, yaitu innal ladzina tawallaw minkum, sesungguhnya orang-orang yang berpaling darimu. Bukan semua kamu, tidak, darimu bermakna sebahagian dari kamu. Karena sebelum ini telah kita terangkan tentang dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok yang bertahan bersama dengan Rasulullah, Allah berikan kantuk kepada mereka. Satu lagi kelompok yang lari, maka Allah berikan kecemasan kepada mereka. Mereka menjadi cemas. Nah, yang membuat mereka cemas adalah diri mereka sendiri, karena mereka tidak lagi membangun keimanan kepada Allah. Andaikan mereka membangun keimanan kepada Allah, maka akan hilanglah kecemasan dari mereka. Sebab kalau sudah bersama dengan Allah, mengapa perlu cemas lagi? Karena Allah itu maha kuat, maha perkasa, dan seterusnya. Jadi mereka yang berpaling di sini ini adalah yang telah disebutkan sebelum ini, yaitu yang tidak membuktikan keimanan kepada Allah. Kalau seandainya mereka betul-betul orang-orang yang beriman, benar-benar beriman, tidak akan mungkin berpaling di waktu berperang. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu yaumal taqal jam'an. Yauma ini berbaris di atas, bermakna menerangkan tentang waktu, atau disebut juga zarfu zaman, kata yang menerangkan zaman. Kapan mereka berpaling? Mereka itu berpaling adalah pada hari. Nah, diterangkanlah hari itu hari apa? Hari umat Islam berhadapan dengan kafir Quraisy di Uhud. Tetapi Allah tidak menerangkan tentang Uhud sebagai tempat mereka berperang, tetapi Allah menerangkan tentang hari di mana bertemu dua pasukan. Nah, kalau kita sebut bertemu dua pasukan, bermakna hari itu adalah hari telah berlakunya peperangan secara langsung. Nah, pada masa dahulu perang bukanlah seperti sekarang. Kalau perang pada masa sekarang mungkin bisa dari jarak jauh, karena ada senapang, ada meriam, ada tank, ada peluru berpandu dan lain sebagainya. Pada masa dahulu sangat konvensional sekali, yaitu dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Nah, maka mereka sangat dekat sekali, berhadap-hadapan. Nah, ketika disebut yaumal taqa, iltaqa itu maknanya bertemu, berhadap-hadapan dan dekat. Artinya dalam satu kumpulan. Nah, kalau dalam satu kumpulan bermakna di satu tempat, kemudian di tempat itu mereka mengadu kekuatan. Nah, ini menerangkan tentang perang yang dahsyat, yaitu kalau lari pun susah untuk selamat, karena akan dapat dikejar dari belakang atau dipanah dari belakang. Tidak berhasil dibunuh dengan pedang, maka nanti akan terbunuh dengan anak panah dan seterusnya. Maka apabila disebutkan kata yaumal taqal jam'an, bertemu dua pasukan, menerangkan tentang hari itu adalah hari yang sangat berat sekali, karena perang telah terbuka atau perang langsung telah berlaku. Yaumal taqal jam'ani
dari kata jamak. Jamak maknanya kumpulan. Bermakna ada dua kumpulan. Kumpulan mana dan kumpulan mana? Kumpulan Rasulullah bersama dengan para sahabat. Berapa jumlah mereka? Tinggal 700 saja lagi. Karena tadinya 1000 keluar dari Madinah, tetapi 300 sudah kembali lagi. Tinggal 700. Sementara kafir Quraisy berapa jumlahnya? 3000. Wah, bermakna berapa kali lipat. Nah, jadi apabila berlaku penyerangan balik dari kafir Quraisy sehingga ramai yang terbunuh dan ramai yang terluka, maka banyaklah yang lari. Nah, yang lari itu diterangkan dalam ayat ini sebabnya adalah innamastazallahumush syaitan. Sesungguhnya mereka yang lari itu, yang berpaling dari musuh itu, sebabnya adalah karena syaitan menggelincirkan mereka. Sebenarnya kalau kita mau menerjemahkan dengan baik sesuai dengan susunan katanya dalam bahasa Arab, bukan mereka itu digelincirkan oleh syaitan, tidak. Sebaik-baiknya terjemahan adalah syaitan menggelincirkan mereka. Apa sebab? Sebab yang menjadi fa'il di sini adalah syaitan. Asy-syaitanu, nu berbaris hadapan. Istazalla fi'ilnya, kata kerjanya. Yang menjadi objeknya adalah hum, mereka. Mereka siapa? Sebahagian dari orang-orang beriman itu. Jadi syaitan menggelincirkan mereka. Jadi yang membuat mereka lari itu adalah syaitan. Karena syaitan membisikkan kepada mereka, jangan lagi bertahan di medan perang ini. Kalau kamu bertahan juga di sini, kamu mati nanti. Kamu akan dibunuh. Lari sajalah. Nah, maka mereka pun termakan bisikan syaitan, mereka pun lari. Padahal semestinya kalau mereka betul-betul beriman dan kuat keimanan mereka kepada Allah, mereka tidak akan lari. Mereka akan tetap bertahan. Sebab memang demikianlah perintah Rasulullah kepada mereka. Tetapi bisikan syaitan ini telah melupakan mereka akan perintah Rasulullah. Samalah dahulu seperti Nabi Adam alaihi salam. Allah telah memperingatkan Nabi Adam, wahai Adam, jangan dekati pohon yang satu ini. Kalau kamu dekati pohon yang satu ini akan membuat kamu menjadi sengsara nanti. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu berdua dekati pohon yang satu ini, yang membuat kamu berdua menjadi teraniaya nantinya. Itu tentang pohon yang dilarang untuk didekati. Tentang iblis pula yang menjadi musuh, Allah pun menyampaikan kepada Nabi Adam, inna hadza, wahai Adam, sesungguhnya ini. Nah, Allah tak menyebut iblis karena Allah tak mau menyebut namanya. Allah sebut ini. Kita pun kalau nggak suka kepada orang, kita tak mau menyebut namanya. Nah, maka kita sebut siapa? Dia itu, dia itu. Kita tak sebut namanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, karena tidak suka kepada iblis ini, maka Allah menyebutkan inna hadza, sesungguhnya ini aduwwun laka wa li zaujika. Sesungguhnya dia ini musuh bagimu dan musuh bagi istrimu. Jadi Allah beritahukan tentang iblis ini kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah beritahukan. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa tahu iblis ini sebagai musuh? Tahu. Tetapi pandainya iblis memperdaya, maka Nabi Adam dan Siti Hawa lupa larangan Allah. Lupa pohon yang dilarang itu. Akhirnya mereka dekati juga pohon tersebut, kemudian mereka memakan buahnya. Bagaimana cara iblis memperdaya Nabi Adam? Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu, wahai Adam, kata iblis kepada Siti Hawa, kalau kamu mau berdiam dalam surga ini selama-lamanya, aku ada petua untukmu, ada yang baik untukmu. Dan kalau kamu mau berkedudukan tinggi seperti malaikat, aku ada yang baik untukmu. Karena disebut mau berdiam dalam surga selama-lamanya, kemudian mau berkedudukan tinggi seperti malaikat, siapa yang tak mau? Akhirnya, apa dia? Dekati pohon yang satu ini. Karena ingin menjadi seperti malaikat mulia, kemudian ingin berdiam dalam surga selama-lamanya, akhirnya mengikuti
nasihat iblis. Nah, kita sebut kata nasihat ini karena iblis itu sendiri mengatakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, wahai Adam dan Hawa, sesungguhnya yang kusampaikan kepadamu inilah yang baik ini. Aku menasihatimu. Inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku untuk kamu berdua ini betul-betul orang yang memberi nasihat. Betul nasihat yang diberinya. Nah, begitu juga syaitan. Syaitan kononnya memberikan nasihat. Jangan kamu berdiam di medan perang ini. Kalau kamu berdiam di sini kamu mati. Mati konyol kamu. Daripada mati konyol lebih baik kamu lari. Iya juga lah ya. Iya juga lah ya. Itu bermakna telah termakan bisikan syaitan. Nah, perkataan istazalla. Istazalla itu diambil dari kata zalla. Zalla itu maknanya tergelincir, yaitu jatuhnya kaki. Bukan dua-duanya jatuh. Satu saja kaki terjatuh kepada tempat yang lebih rendah. Nah, biasanya umpamanya kita berjalan di pematang sawah. Pematang sawah kan kecil sekali, jalan setapak. Nah, kemudian jatuh satu kaki kita, kaki kiri kita jatuh ke bawah. Kaki yang satu masih lagi di pematang, itu namanya tergelincir namanya. Tapi kalau dua-dua kaki jatuh ke sawah, itu tak tergelincir lagi namanya. Itu terjatuh namanya. Nah, tergelincir itu satu kaki jatuh dan jatuhnya itu tidak sengaja. Tidak sengaja. Allah gunakan kata istazalla di sini karena memang mereka tidak sengaja. Tidak sengaja melakukan kesalahan. Mereka itu melakukan kesalahan karena bisikan syaitan. Sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam melakukan kesalahan juga tidak sengaja. Falam najid lahu azma. Sesungguhnya kami tidak menjumpai Nabi Adam itu melakukan kesalahan dengan bersengaja. Tergelincir. Nah, ada orang yang melakukan kesalahan dengan bersengaja, direncanakannya betul. Besok melakukan kesalahan, malam ini sudah direncanakan. Saya mau buat ini, saya mau buat ini, saya mau buat ini. Dia tahu apa yang dia buat. Nah, itu namanya betul-betul melakukan kesalahan. Kalau ini tergelincir, digelincirkan. Andaikan syaitan itu tidak menggelincirkan, mereka tak akan tergelincir. Maka mana istazalla di sini karena ada penambahan alif, sin dan ta, ista di sini maknanya tolaba. Istazalla maknanya si syaitan ini meminta kepada orang-orang beriman yang ikut perang itu supaya tergelincir. Atau bahasa mudahnya, syaitan itu menarik satu kaki mereka sehingga mereka menjadi tergelincir. Bagaimana cara syaitan menarik? Seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu membisikkan perkataan yang membuat mereka melakukan kesalahan. Apa kesalahan? Nah, kesalahan itu 3 seperti yang telah diterangkan sebelum ini, yaitu jangan teruskan peperangan, berselisihlah, kemudian setelah itu durhakai saja perintah Rasul, jangan ikuti perintah Rasul. Nah, itulah kesalahan. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Itu yang dikehendaki oleh syaitan, karena syaitan itu tidak akan pernah meninggalkan manusia, orang-orang beriman, walau sedetik pun. Nah, jangan dikatakan syaitan itu meninggalkan kita. Enggak. Bersama kita, kemana kita pergi dia ikut. Ke majlis ilmu ini kita pergi, dia pun ikut. Kita saja yang tak melihat mereka, mereka melihat kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan itu melihat kamu, tapi kamu tidak melihatnya. Maka didatanginya kita terus dan didampinginya kita. Kemana dia begini? Majlis ilmu, baik, pergi ke majlis ilmu. Apa yang bisa dibuat di majlis ilmu ini supaya dia tak mendengarkan? Macam-macam dibuatnya. Mengantuklah, menghayallah. Besok apa yang mau saya buat ya? Padahal sekarang sedang mengaji ini. Yang dia fikirkan adalah besok. Oh, besok saya mau ke sini, setelah itu saya mau jumpa kawan ini. Akhirnya selama di majlis ilmu ini, yang dia fikirkan adalah yang di luar majlis ilmu. Nah, bermakna syaitan telah menggelincirkannya. Mudah sekali syaitan menggelincirkan. Ada saja, umpamanya duduk dia di belakang, ditengoknya berapa orang, menghitung orang aja kerjanya. Berapa orang ramai pada hari.
Allahu Akbar. Macam-macam. Tengok ke depan, ini jilbab kawan ni bagus sekali, di manalah dia belinya, warnanya dingin sekali, sejuk mata. Akhirnya sepanjang pengajian itu yang dia fikirkan adalah yang di luar pengajian. Bermakna syaitan telah berhasil menggelincirkannya. Sangat mudah bagi saya. Hanya saja, nah ini ayat berikutnya bagus sekali. Istazallahumus syaitanu bi ba'di. Disebabkan karena, ba di sini adalah ba'us sababiyah, ba yang menerangkan sebab. Apa sebab syaitan itu berhasil menggelincirkan? Sebabnya adalah karena melakukan kesalahan pada masa dahulu. Di saat kita telah melakukan kesalahan pada masa dahulu, bermakna kita sekarang disebut sebagai orang yang berdosa atau orang yang memiliki dosa. Sebelum ini sudah kita terangkan, ada kesalahan, ada dosa, ada siksa. Ada tiga nih berkaitan. Kesalahan sudah selesai. Apa kesalahan pada masa lalu? Nah, kesalahan pada masa lalu umpamanya pergi berperang itu tidak karena Allah. Pergi berperang itu ingin mendapatkan kekayaan dunia, harta rampasan perang. Itu adalah satu kesalahan. Nah, melalui kesalahan tersebut syaitan masuk. Nah, syaitan pun masuk. Apabila kita pergi berperang ikhlas karena Allah, sebagai membuktikan keimanan kita kepada Allah, berjuang karena Allah, tak mungkin syaitan bisa masuk. Karena telah kita pagari diri kita itu rapat-rapat, yaitu dengan keimanan dan keikhlasan. Jadi syaitan itu masuk kepada orang yang melakukan kesalahan. Maka ulama salaf dahulu sebahagian mengatakan, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, kalau kita buat baik, beriman, ikhlas, kalau kita berbuat baik, maka akan menghasilkan perbuatan baik berikutnya. Maknanya syaitan tidak punya peluang untuk memberhentikan kita dari melakukan perbuatan baik. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan, bermakna kita berdosa, maka dengan kesalahan tersebut ada peluang bagi syaitan untuk masuk menggelincirkan kita. Akhirnya kita pun melakukan kesalahan yang berikutnya pula. Jadi sekali melakukan kesalahan, akan berterusan melakukan kesalahan. Maka dengan bahasa yang lebih mudah, kalau sudah punya kesalahan, maka kesalahan tersebut akan beranak, namanya anak kesalahan. Dan kalau tidak segera bertaubat kepada Allah, maka anak kesalahan itu akan beranak lagi, namanya cucu kesalahan. Dan dia akan berterusan seperti itu, akhirnya menumpuklah kesalahan. Nah, ini yang bisa kita fahami melalui sebahagian dari perkataan ulama salaf. Jadi jangan sampai melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan, cepat bertaubat supaya tertutup rapat-rapat peluang bagi syaitan untuk menggelincirkan kita. Ini makna ayat ini, pengajaran bagi kita. Jangan biarkan syaitan mendapat peluang untuk menggelincirkan, yaitu dengan melakukan kesalahan. Jangan sekali-kali melakukan kesalahan. Satu dua ni tak apalah. Tak apalah, disitulah dia masuk. Bermakna kita sudah buka sekali. Ini apalagi kalau kita melakukan kesalahan, umpamanya dalam dunia perdagangan umpamanya. Jangan sekali-kali menipu, mengurangi timbangan, tidak menepati janji dalam perdagangan. Tepat-tepat. Kalau memang besok mau bayar, besok bayar. Kalau memang harganya sekian, harga sekian umpamanya. Kalau memang 1 kilogram, 1 kilogram. Sekali kita melakukan kesalahan, maka nanti akan berterusan melakukan kesalahan. Dia akan berterusan dan akan suatu ketika nanti tidak lagi merasa bersalah melakukan kesalahan. Malah ada yang sampai ke tahap berbangga melakukan kesalahan. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bi ba'di ma kasabu. Kata kasabu berbeda dengan iktasabu. Di dalam
surah Al-Baqarah dahulu kita sudah terangkan tentang laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ada beda antara kasabat dengan iktasabat. Kalau kasabat melakukan kesalahan dengan sudah tidak lagi merasa bersalah melakukan kesalahan, sudah menjadi biasa melakukan kesalahan. Tapi kalau iktasabat melakukan kesalahan, dia macam takut melakukan kesalahan. Orang kalau pertama kali melakukan kesalahan bagaimana? Oh, takut-takut dia. Kalau dia mengambil yang bukan haknya itu, tangannya nampak menggigil ya. Karena dia takut-takut. Orang yang pertama kali menerima sogokan, itu dia menggigil itu. Tengok kiri, tengok kanan, dia tahu. Tapi kalau sudah berkali-kali, dah biasa, bahkan dia pula yang minta lagi. Dengan memaksa pula lagi. Karena sudah menjadi biasa. Nah, dalam ayat ini Allah menggunakan kata kasabu, menerangkan bahwasanya mereka melakukan kesalahan sampai ke tahap mereka tidak merasa bersalah. Nah, ini untuk menerangkan berhati-hati dengan perbuatan bersalah seperti itu. Biasanya kesalahan yang seperti itu apabila diulang berkali-kali, maka dia menjadi biasa, padahal ia adalah satu kesalahan. Biba'di, dengan sebahagian maka sabu, apa-apa yang telah mereka lakukan berupa kesalahan pada masa lampau, kemudian kesalahan berakibat kepada dosa. Karena kita sebutkan dahulu kesalahan perbuatannya berupa apa? Menipu umpamanya, tidak menepati janji. Nah, perbuatan itu sudah selesai. Apa yang tinggal sekarang ini setelah kesalahan? Menipu, berdusta, tidak menepati janji semalam. Sekarang tidak lagi, tetapi masih ada yang tersisa sampai hari ini, sampai saat ini, yaitu dosa. Dosa itu dalam hadis Nabi bagaikan bintik hitam di atas hati. Besar kesalahan, besar bintik hitam, besar dosa. Banyak kesalahan, banyak bintik hitam. Nah, bintik-bintik hitam yang berupa dosa ini kalau tidak segera dihapus dengan memohon ampun, dengan meminta maaf, dengan bertaubat, maka dia akan melahirkan siksa. Besar bintik hitam bermakna besar dosa, maka besar pula lah siksa. Banyak bintik hitam, maka banyak pula lah siksa. Mungkin Allah tidak menyiksa sekaligus. Nah, mungkin Allah tangguhkan penyiksaan. Tambah bintik hitam, tambah bintik hitam. Umur 50 belum juga lagi bertaubat, tambah bintik hitam. Sampai umur 60 tidak juga, maka setelah itu barulah Allah siksa. Macam-macam siksaan Allah, ke badannya siksaan, ke fikirannya siksaan, ahli keluarganya menyiksanya. Banyak sekali. Akhirnya tersiksa. Nah, jadi ada kesalahan, ada dosa, ada siksa. Nah, orang-orang yang lari dari perang itu, mereka telah melakukan kesalahan, kemudian mereka masih berdosa, kemudian mereka tidak menghapuskan dosa mereka itu dengan bertaubat kepada Allah. Nah, melalui dosa tersebutlah syaitan berpeluang menggelincirkan mereka. Di antaranya adalah tujuan hidup mereka ketika berperang adalah untuk mendapatkan dunia. Minkum mayuridud dunya, itu adalah kesalahan itu. Itu adalah kesalahan. Semestinya berperang adalah untuk mengharapkan ridha Allah, untuk mengharapkan surga di akhirat. Nah, jadi rupanya syaitan itu bisa masuk menggelincirkan kita adalah disebabkan karena kesalahan kita yang membawa kepada kita berdosa. Jadi andaikan kita berhati-hati, berjaga-jaga sehingga tidak lagi melakukan kesalahan, syaitan tidak akan bisa masuk. Jangankan masuk, mendekati kita pun dia tak mampu. Bahkan kalau kepada Umar bin Khattab dahulu diberitahukan kepada kita sekarang ini bahwasanya apabila Umar itu jalan di satu jalan, maka syaitan akan cari jalan yang lain, tak mau berselisih, bertemu. Takut. Apa sebab? Sebab
tidak akan mungkin dapat mengalahkan Umar. Kemudian satu lagi, Umar punya kekuatan di dalam mengalahkan mereka. Nah, bagaimana pula kita hari ini kalau kita berjalan di satu jalan? Kita bersama-sama pula dengannya di jalan tersebut. Bahkan bukan syaitan itu yang mengikuti kita, kita pula yang mengikuti syaitan itu. Syaitan ke kanan, kita ke kanan. Syaitan ke kiri, kita ke kiri. Ini diisyaratkan di dalam ayat, wala tattabi'u khutuwatis syayatin, khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Kalau disebut ikuti, bermakna yang mengikuti ini di mana? Ini di depan atau di belakang? Di belakang. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Bermakna syaitan melangkah di mana? Di depan. Syaitan berlari, dia berlari. Syaitan diam, dia diam. Syaitan belok kanan, dia belok kanan. Syaitan belok kiri, dia belok kiri. Bermakna dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka jangan beri peluang kepada syaitan untuk menggelincirkan, karena syaitan ini adalah musuh yang nyata. Disebutkan dalam banyak ayat bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Betul tidak syaitan itu musuh yang nyata? Kalau nyata bisa dilihat. Apakah makna nyata di sini bisa dilihat? Tidak. Nyata betul akibat yang ditunjukkan oleh syaitan tersebut. Apa akibatnya? Ini nyata betul. Dari dalam surga ke muka bumi, nyata sekali. Cobalah lihat orang-orang yang diperdaya dan digelincirkan oleh syaitan, nyata sekali. Tadinya aman di luar, sekarang sudah dalam penjara. Dah nampak. Yang tadinya mulia, sekarang sudah menjadi hina. Nyata sekali. Yang tadinya menang dalam perang, sekarang menjadi kalah. Tak nampak juga nyatanya. Nyatanya permusuhan syaitan dengan kita terbukti. Tapi pada hari ini ramai juga yang menjadikan syaitan sebagai kawan, tidak sebagai musuh. Padahal permusuhan syaitan sudah nyata sekali. Innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu. Yang membuat mengapa lari daripada perang adalah disebabkan karena syaitan menggelincirkan mereka dengan atau karena disebabkan sebahagian dari kesalahan yang telah mereka lakukan pada masa lalu. Jadi supaya syaitan tidak masuk ke dalam diri kita, maka senantiasalah bertaubat kepada Allah. Rasulullah saja yang telah diampuni dosa baginda yang telah lalu dan akan datang, bertaubat kepada Allah sehari semalam berapa kali? 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Inni la atubu ilallahi mi'ata marrah fi kulli yaumin wa laila. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sehari semalam 100 kali. Kalau Rasulullah yang telah diampuni dosa baginda 100 kali bertaubat, maka kita ini sepatutnya lebih banyak lagi bertaubat kepada Allah. Tujuannya adalah untuk membentengi diri dari serangan musuh. Yang musuh kita adalah syaitan. Syaitan disebut syaitan apa sebab? Dulu telah pernah kita terangkan, syaitan itu dari kata syaitana. Syaitana maknanya yang buruk. Syaitana yang buruk. Syaitan disebut syaitan yang buruk. Apanya yang buruk? Pertama, bentuk rupanya buruk. Andaikan kita ditakdirkan melihat syaitan ini, tak mampu kita melihatnya. Mukanya itu pertama, di matanya itu keluar api, bolanya keluar, bola mata ini keluar. Kemudian mulutnya itu bertaring dan lidahnya itu menjulur. Kemudian rambutnya itu tidak rapi, menggerabang. Apa menggerabang itu? Kemudian di jari-jarinya itu keluar kuku yang panjang dan sangat menakutkan. Nah, itu syaitan. Jadi syaitan disebut syaitan, bentuk rupanya buruk.
Kemudian ditambah lagi, ini yang mesti kita perhatikan. Syaitan dikatakan syaitan buruk, yang buruk adalah perangainya buruk. Nah, di antara perangai syaitan adalah bagaimana menyesatkan orang yang berada di atas jalan yang benar. Orang sudah berada di jalan yang benar, bagaimana menyesatkan? Orang yang beriman bagaimana mengkafirkan? Orang yang taat bagaimana membuat orang yang taat itu melanggar, dan seterusnya. Syaitan menggelincirkan mereka disebabkan karena sebahagian dari kesalahan yang telah mereka lakukan pada masa lampau. Hanya saja untuk para sahabat, untuk umat Islam yang lari dari perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala, walaqad afallahu anhum, sesungguhnya Allah telah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, karena mereka juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bertaubat, Allah pula apabila hamba itu betul-betul bertaubat kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan ikhlas, maka Allah pun menerima taubat hamba tersebut. Maka kita pasti di antara kita ini yang adalah yang melakukan kesalahan. Tak ada di antara kita ini yang tidak melakukan kesalahan. Nah, tinggal kita bangunkan pada diri kita bahwasanya apabila kita bertaubat sungguh-sungguh, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yakinlah, jangan ragu-ragu. Maka Allah gunakan kata walaqad. Walaqad ini ada dua penekanan, lamut taukid, lam penekanan, sungguh, qad harfut tahqiq yang menyatakan benar-benar, betul-betul, bermakna benar-benar, betul-betul Allah telah memaafkan, karena Allah maha pemaaf. Dengan penekanan seperti ini, yaitu Allah akan menerima taubat orang-orang yang betul-betul bertaubat, membuat hamba yang bertaubat itu menjadi bersemangat setelah melakukan kesalahan. Andaikan tidak ada janji dari Allah, Allah akan menerima taubat hamba yang bersungguh-sungguh bertaubat kepadanya, ini akan bisa membuat kita menjadi sedih sepanjang masa, akan menyesali kesalahan yang kita lakukan. Apa mungkin ya saya diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa mungkin saya bisa kembali suci? Apa mungkin saya bisa masuk surga? Apa mungkin akan membuat seseorang menjadi bimbang, gelisah, risau. Allah tidak ingin hamba-hambanya itu gelisah, risau karena kesalahan pada masa lalu. Apabila memang bertaubat sungguh-sungguh, Allah pasti akan memaafkan. Walaqad afallahu anhum. Kalau disebut kata maaf, ini adalah penghapusan dosa. Beda dengan kata ampun. Kalau ampun itu hanyalah penutupan dosa. Ini telah pernah kita terangkan dahulu. Kalau hanya ditutup dosa, kalau Allah buka penutupnya, kita akan disiksa. Tapi kalau Allah maafkan dosa kita, Allah hapuskan dosa kita, maka sampai kapanpun tidak akan disiksa, karena sudah dihapus. Dosa itu bukan hanya ditutup. Maka apabila kita jumpa Lailatul Qadar, andaikan kita diberi karunia oleh Allah bertemu dengan Lailatul Qadar, maka doa kita ketika Lailatul Qadar adalah minta maaf, karena itu adalah permohonan yang paling tinggi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka kepada kemaafan, maka maafkanlah hamba ya Allah. Maaf ini diambil dari kata afa ar-rihu al-athar. Maknanya angin memaafkan jejak telapak kaki. Nah, kalau di padang pasir kafilah itu jalan, maka akan meninggalkan telapak kaki di padang pasir, karena padang pasir itu lembut. Dipijakkan kaki ke padang pasir, nanti di belakang akan tinggal jejaknya. Tetapi jejak tersebut sangat mudah untuk hilang. Andaikan ada angin bertiup kemudian menerpa jejak telapak kaki tersebut, maka sudah tak ada lagi jejak di situ. Bermakna angin telah menghapuskan jejak telapak kaki. Angin telah memaafkan jejak telapak kaki. Orang yang berdosa, di hati mereka itu ada bintik hitam. Apabila Allah memaafkan, bermakna bintik hitam tadi terhapus, seperti terhapusnya jejak telapak kaki di padang pasir. Jadi ada lagi bintik hitam di hati? Tidak. Jadi bersih
hati para sahabat yang ikut perang Uhud itu bersih. Meskipun sebahagian yang lari itu pun karena mereka bertaubat, hati mereka juga bersih. Oh, jadi rupanya perang Uhud itu adalah untuk membangunkan kekuatan untuk perang-perang berikutnya, sehingga tidak terjadi lagi yang terjadi di Uhud. Ada lagi kita dengar terjadi kejadian seperti di Uhud dalam perang-perang berikutnya? Tidak lagi. Nah, itu adalah pengajaran. Walaqad afallahu anhum, dan sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, maka mereka tidak disiksa lagi pada masa-masa yang akan datang. Maka setiap perang setelah perang Uhud menang setelah perang Uhud, sampai membawa kepada pembukaan kota Mekah. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan menyatakan innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Karena kaitannya di sini adalah Allah memaafkan kesalahan orang yang berpaling tadi, maka sesuailah penutupnya dengan Allah Maha Pengampun. Allah ampuni mereka, Allah tutupi kesalahan mereka. Bahkan Allah berikan karunia yang lebih tinggi lagi. Allah hapuskan kesalahan mereka dan Allah berikan karunia-Nya, yaitu berupa, kalau kaitannya dengan ayat sebelum ini adalah berupa kantuk yang menenangkan mereka, yang membuat mereka menjadi aman, mendapatkan rasa aman. Kemudian Halim, Maha Penyantun. Apa makna Halim, penyantun? Penyantun ini membimbing dengan perlahan, itu makna penyantun. Ada sopan santun. Nah, sopan ini bermakna memiliki akhlak yang mulia. Santun, akhlak mulia yang sangat perlahan saja, dengan lembut sekali. Umpamanya, kalau ada orang tua ingin menyeberang, umpamanya orang tua ingin menyeberang, tapi jalan raya itu sangat padat sekali dengan lalu lintas, maka kita pun menyantuni orang tua tersebut. Bagaimana cara kita menyantuni? Kita bawa tangannya itu, kemudian kita minta kendaraan itu berhenti, kemudian perlahan-lahan kita seberang dan dia ke sebelah sana. Itu maknanya menyantuni orang tua. Tapi kalau menyeretnya saja menyantuni, tidak, itu dengan kekerasan. Maka menyantuni itu dengan perlahan-lahan. Allah Halim, Allah Maha Penyantun, yaitu menyantuni dengan perlahan-lahan, sehingga tidak ada kekerasan. Apakah Allah menyiksa? Tidak. Allah menyantuni dengan perlahan-lahan sehingga umat Islam itu mendapatkan manfaat, yaitu berupa bimbingan dan pengajaran yang akan membuat mereka menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada pada masa yang akan datang. Inilah dia pengajaran yang ada dalam ayat ini, yaitu sebab dari kekalahan umat Islam di Uhud, salah satunya adalah karena berhasil digelincirkan oleh syaitan, dan sebabnya juga adalah diri mereka sendiri, yaitu mereka masih berada dalam kesalahan, dalam dosa, disebabkan karena mereka tidak bertaubat kepada Allah. Andaikan mereka beriman, kemudian mereka ikhlas, semata-mata berperang karena Allah, nah bermakna mereka memelihara diri tetap dalam keimanan dan keikhlasan, niscaya tidak ada peluang bagi syaitan untuk menggelincirkan mereka. Mudah-mudahan kita pula akan mendapatkan pengajaran dari ayat ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.